Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah yang mulia, tanda kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tanahnya suburlah jiwanya, bagiannya semuanya. Nantinya sadalah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah Bandungnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menyelenggarakan segala sesuatu dalam perjalanan bangsa dan negeri kami, Indonesia. Di hari ini, kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kami sungguh percaya ini adalah anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, terpujilah Engkau yang turut berperistiwa dan merancangkan segala sesuatu bagi negeri kami dan bangsa kami. Momentum hari ulang tahun ini kiranya akan semakin memantapkan langkah-langkah kebersamaan kami di tengah kekayaan keragaman, tetapi juga di tengah kekayaan alam ciptaan-Mu. Tuhan berkenan memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberkati segala sesuatu yang lahir dan terbangun di negeri ini
dengan cinta kasih dan saling menghargai serta menghormati satu dengan yang lain. Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo adalah bagian di dalamnya, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, berkenan pula Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau, Allah yang Esa, Tuhan dunia ini. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sebuah anugerah Allah
yakni pemberian istimewa dan mulia dari Sang Pencipta, pemilik alam semesta. Setelah melewati perjuangan dan pengorbanan, dengan kemerdekaan ini, bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari seluruh bangsa di dunia, juga meraih mimpinya untuk memiliki kesempatan mengolah dan menikmati kemakmuran dari kelimpahan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi tanah air tercinta Indonesia. Karena itu, adalah patut bagi kita sebagai sebuah bangsa, juga warga masyarakat dan warga gereja yang mendiami tanah air tercinta, yang hidup dari kekayaan alam nan subur, yang mendapat hak perlindungan dari pemerintah, yang adalah hamba-hamba Allah, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengandalkan kuasa-Nya. Sebab hanya Tuhan yang membuat kita dapat berhasil meraih segala yang kita cita-citakan dan menghadapi berbagai ujian dalam perjuangan hidup berbangsa dan bernegara selang 75 tahun. Namun, anugerah Tuhan melalui kemerdekaan ini tidak akan ada artinya tanpa peran serta kita selaku warga bangsa. Memaknai rasa syukur atas 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, saya mengajak seluruh warga gereja, khususnya Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo, untuk bersama-sama kita kobarkan semangat persatuan dan kesatuan dengan semua elemen bangsa. Bersama-sama mewujudkan mimpi kita, Indonesia yang maju dan bermartabat. Bersama-sama kita tunjukkan karya-karya yang mendatangkan kebaikan, yang membangun, yang memberi kesejahteraan bagi semua anak bangsa. Perayaan 75 tahun kemerdekaan hari ini juga suatu ujian untuk seluruh anak bangsa dalam menghadapi ancaman virus corona yang mematikan dan juga ancaman-ancaman lainnya. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasinya. Bersama-sama kita bersatu dalam doa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7, mengajarkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi kota, bagi negara yang kita diami. Jika kota atau negara yang kita diami sejahtera, maka rakyat dan bangsa juga akan sejahtera. Semoga kita semua terpanggil dan terbeban untuk melakukan kewajiban ini. Kiranya Tuhan Allah tetap mengasihani bangsa dan negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan itu diperoleh melalui perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kemerdekaan diraih dengan mencucurkan keringat, air mata, darah, dan bahkan nyawa menjadi taruhan. Perjuangan yang tak kenal menyerah, pengorbanan yang tiada tara, telah dipersembahkan oleh para pahlawan dan pejuang bagi bangsa kita. Saudara-saudara, sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa nasionalisme dan patriotisme dari para pahlawan dan rakyat Indonesia telah menyatukan seluruh komponen bangsa dan menjadi energi yang positif dan energi yang maha dahsyat untuk memperjuangkan dan merebut kemerdekaan. Taman makam pahlawan yang tersebar di berbagai tempat di negeri ini, pusara para pahlawan di persada bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjadi saksi sejarah bahwa kita adalah bangsa pejuang. Kita adalah bangsa besar yang dengan persatuan dan kesatuan bisa meraih cita-cita bersama, yaitu merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sepatutnya kita mewarisi jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme dari para pahlawan dan pejuang bangsa, menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka, dengan tetap menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan merawat kebinekaan tunggal. Dirgahayu ke-75 bangsaku, Indonesia maju, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan memberkati Indonesia. Kebencian mendalam. Kisah tentang para pahlawan yang mati, kisah tentang para pahlawan yang melawan, membekas di dalam diri, membangkitkan semangat juang yang telah lama mati. Cinta pada negeri, itulah landasannya. Kau sebagai pahlawan yang terbuang, di negeri ini aku menyapamu. Terbuang di pengasingan, seorang pejuang yang diasingkan dalam deruhnya kemerdekaan.
saudaraku, ya saudaraku. Di sini aku menyapamu dengan cinta. Aku menyapamu dengan dekapan. Aku menyapamu dengan semangat. Semangat juang yang tak pernah usai dalam diri ini. Terima kasih pejuang Indonesia. Kau dan kawananmu akan kukenang dalam hati dan diri ini. Siap. Siap ya. Tahun 2020, tepatnya tanggal 17 Agustus atau hari ini, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Ini adalah hasil perjuangan bersama oleh semua komponen masyarakat. Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Hal yang tak dapat disangkal, keberagaman masyarakat Indonesia adalah fakta. Baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan atau agama, dan lain sebagainya. Dan keberagaman
atau kebinekaan itu adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan keberagaman masyarakat Indonesia adalah suatu kekhasan dalam perjalanan peradaban bangsa, yaitu bangsa yang beradab. Dengan memahami keberagaman masyarakat Indonesia sebagai anugerah Tuhan, maka kepada kita semua, khususnya juga warga gereja, diharapkan untuk selalu mengarahkan kita pada terciptanya persatuan dan bukan perpecahan. Kita selalu berusaha menjauhkan diri untuk tidak mencederai harkat dan martabat manusia lainnya, yaitu mereka yang berbeda dengan kita, yang mereka sendiri juga adalah ciptaan Tuhan. Benih-benih ilahi dalam diri kita untuk saling mengasihi sesama harus selalu tergambar dalam kehidupan kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana setiap orang atau setiap anak bangsa, di dalamnya ada warga gereja, selalu berusaha mengendalikan diri atau menjaga sikap, perilaku, dan ucapan-ucapannya agar jangan sampai menyakiti yang lain. Kehadiran kita dengan orang lain senantiasa memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Artinya bagaimana kita selalu berusaha menjadi sahabat bagi yang lain. Karena kita adalah sama-sama makhluk Tuhan, yang juga sama-sama terpanggil untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Dan ini butuh kebesaran hati setiap orang. Nah, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, mari kita senantiasa memainkan peran penting untuk merawat kebinekaan, menghormati dan menghargai satu sama lainnya untuk mencapai tujuan negara adil dan beradab. Merawat kebinekaan harus tumbuh subur dalam diri setiap warga negara, termasuk warga gereja. Bagaimana kita menghilangkan rasa intoleransi, kebencian, kecurigaan, fitnah, dan merendahkan orang lain. Mengapa? Merawat kebinekaan adalah bagian iman gereja, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, yaitu mengasihi sesama. Untuk itu, marilah kita selalu siuman akan pentingnya hidup harmoni dan bersikap toleransi. Kiranya kita saling memahami bahwa hidup rukun dan damai adalah keberagaman. Dalam keberagaman adalah amanat Tuhan bagi kita. Iman kepada Kristus kiranya menjadi pondasi penting bagi kita sebagai warga gereja khususnya, untuk selalu merawat kebinekaan dalam konteks berbangsa dan bernegara serta bergereja. Tuhan memberkati kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75.
Salam sejahtera untuk seluruh penduduk negeri ini dan kepada kawan-kawan sebangsa yang umat beragama lainnya, izinkan saya dari Gereja Masih Injili di Pulau Amongondo menyapa dengan salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dirgahayu 75 tahun Republik Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang kita banggakan. Setiap perayaan kemerdekaan selalu saja muncul semangat kebangsaan, rasa bangga menjadi warga negara Indonesia, rasa bangga memiliki dan menjadi bagian perjuangan bersama dari Republik ini. Demikian juga dengan perayaan 75 tahun Republik yang kita cintai ini. Sekalipun perayaannya dikatakan sangat sederhana karena dibatasi oleh wabah pandemi COVID-19, tapi nasionalisme tidak berkurang. Dan pada kesempatan ini, di perayaan momentum 75 tahun Republik yang kita cintai ini, perkenankan saya mengajak khususnya warga Gereja Masih Injili di Pulau Amongondo untuk kembali mengenang agar semangat patriotisme kita, tapi juga nasionalisme kita tidak kendor, mengenang jasa para pahlawan yang ketika berjuang mempertahankan dan mencapai kemerdekaan, mereka tidak pernah dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, bahasa, dan lain-lain. Semua berjuang bersama, menumpahkan darah, dan bumi pertiwi ini telah menerima darah mereka, darah para pejuang, dan lahirlah negeri ini. Waktu itu, toleransi menjadi bagian yang menyatukan semangat untuk merdeka. Dan kini, tanggung jawab kita bersama juga menyatukan spirit, menghargai keberagaman sebagai sesuatu yang terberi, menyatukan spirit untuk menjadikan bangsa yang kita cintai ini bangsa yang maju, bangsa yang besar, dan mendapatkan penghargaan serta diakui oleh penduduk bumi ini di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, Indonesia adalah marga yang diberikan kepada setiap penduduk negeri yang lahir di bumi pertiwi ini. Tapi juga Indonesia adalah warga yang diberikan oleh negara kepada setiap penduduk yang lahir di bumi pertiwi ini, dan diberikan kepada setiap orang yang menerima keberagaman sebagai kekayaan dan yang memberikan pengakuannya atas kekayaan, tapi juga kebanggaan pada negeri yang kita cintai ini. Dirgahayu Republik yang kita cintai. Tuhan pasti memberkati karena kita melandaskan negara ini dalam pengakuan Tuhanlah sumber segala sesuatu, termasuk rahmat atas kemerdekaan ini. Terpujilah Tuhan. Mari bersama kita terus memelihara toleransi antar umat beragama, karena itu adalah modal yang paling kuat untuk mencapai Indonesia yang maju dan bersatu. Terima kasih.
Indonesia, Indonesiaku, selalu dipuja, puja bangsa. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ini pengakuan dan doa kami beberapa pendeta dalam bentuk lagu untuk Republik yang kita cintai bersama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Situasi yang kita hadapi mungkin berada di luar kemampuan kita, tetapi sesungguhnya tidak pernah melampaui kesanggupan Allah
mencurahkan kuasa-Nya di tanah tercinta Indonesia bagi kemuliaan-Nya. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Kita Indonesia.